nama saya Aditya Dwi Putra. NIM saya 2892050074 dan saya dari semester 1 Regular Plus Prodi Manajemen Fakultas Pendidikan Ekonomi dari Universitas Pancasakti Bekasi, mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, dan nama dosen pengampu adalah Bapak Darmawan SEMM. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai aspek hukum dalam bisnis. Aspek hukum bisnis itu merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pebisnis dari perjanjian-perjanjian atau suatu perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Yang kedua, jelaskan seberapa pentingnya mempelajari aspek hukum dalam bisnis. Menurut saya dalam mempelajari aspek hukum dalam bisnis itu sangat penting, karena jika kita tidak mempelajari itu, kita tidak akan bisa untuk berbisnis. Karena dengan mempelajari aspek hukum dalam bisnis, kita bisa berbisnis. Dan yang pertama itu adalah untuk menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam perdagangan. Yang kedua, dapat mengetahui dasar-dasar hukum dalam mendirikan sebuah perusahaan. Yang ketiga, dapat mengetahui hukum yang berlaku dan dapat mentaatinya. Yang keempat, untuk memberikan hukum bagi mahasiswa terutama di bidang ekonomi dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah sebutkan 3 uraian mengenai aspek hukum dalam bisnis. Sebutkan apa saja yang saya ketahui dan berikut penjelasannya. Yang pertama itu adalah hukum bisnis di bidang jasa. Hukum bisnis di bidang jasa itu adalah hak kekayaan intelektual, merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi, artistik, simbol-simbol, penamaan, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil. Yang kedua adalah tujuan dan fungsi dalam berbisnis. Hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di bawah ini adalah beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu kita ketahui sebenarnya. Yang pertama adalah menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua adalah untuk melindungi berbagai jenis usaha, untuk jenis usaha kecil menengah seperti UKM. Yang ketiga, membantu memperbaiki keuangan dan perbankan. Yang keempat adalah memberikan pelindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Yang kelima, mewujudkan bisnis yang aman, adil untuk semua pelaku bisnis. Dan yang terakhir itu adalah sumber hukum dalam berbisnis. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil, merupakan faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum. Adapun sumber hukum materi bisa seperti hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, keadaan geografis, tradisi, dan penelitian ilmiah. Sumber hukum formil adalah tempat dari mana suatu peraturan-peraturan memperoleh kekuatan hukum, atau tempat di mana hukum itu dapat ditemukan berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal berlaku. Adapun sumber hukum material bisa seperti undang-undang, kebiasaan masyarakat, traktat, atau perjanjian internasional, atau perjanjian yang diadakan antara dua negara atau lebih. Traktat hanya berlaku setelah diratifikasi oleh Presiden oleh DPR. Jurisprudensi putusan hakim terdahulu yang telah diikat dan diikuti oleh hakim, dan kemudian mengenai masalah yang sama dan doktrin terdapat pada ahli hukum. Ya, terima kasih. Berikut itu adalah beberapa hal yang sudah saya sampaikan mengenai pentingnya kita mempelajari dalam aspek hukum dalam bisnis. Semoga itu bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.